Ini contoh channel yang saya akan sajikan, channel game yang pernah ditolak dan sekarang berhasil monetisasi. Halo, jadi teman-teman sekalian, video kali ini saya baru kesampaian untuk buat, yaitu mungkinkah konten gaming itu bisa lolos monetisasi? Karena akhir-akhir ini sibuk sekali ya, jadi mohon dimaklumi. Terkait tentang konten game, konten game itu kalau di era-era tahun 2010-an itu orang-orang menganggapnya bahwa hanya tempat untuk menghilangkan stres, bosan, atau bahkan orang-orang dari kampung sana atau kampung saya khususnya memandangnya bahwa orang yang suka game itu adalah orang pemalas. Namun hal itu telah berubah di era milenial saat ini. Bahwasanya game sekalipun itu bisa mendapatkan penghasilan atau dolar, tidak tanggung-tanggung. Ada penghasilannya bisa sampai miliaran. Contoh mungkin ada game Just No Limit kalau saya tidak salah ya. Atau apa ya? Banyak konten game yang ada di YouTube itu bisa mendapatkan penghasilan. Namun ada namunnya. Teman-teman harus menguasai trik dan tips bagaimana cara menggunakan konten game yang sebenarnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan YouTube. Boleh saja teman-teman memainkan suatu game, kemudian teman-teman mau share di Facebook, itu bisa mungkin ya mendapatkan royalty atau iklan. Tapi kalau di YouTube itu banyak persyaratan teman-teman. Makanya pantengin dulu video ini ya. Nah teman-teman sekalian, di bantuan YouTube itu sudah dijelaskan bagaimana alur konten game yang sebenarnya harus dimainkan. Tidak langsung memainkan game, taruhlah misalkan ya COC atau Clash Royale atau Mobile Legends yang saat ini, yang istilahnya mabar ya. Itu kalau seumpama dimainkan di recorder, kemudian setelah itu langsung di share di YouTube, itu kan masih tanda kutip ya, tidak mungkin langsung lolos monetisasi. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, mungkin bisa saja terkena klaim hak cipta. Klaim hak ciptanya apa? Yaitu bisa saja game yang dimainkan itu belum bekerja sama dengan YouTube. Kan ada ya. Jadi kalau belum bekerja sama seperti itu langsung akan kena konten penghapusan. Jadi saya pernah coba, itu bukan game sih, tapi semacam suatu aplikasi Camtasia. Saya buat video tutorial, kemudian saya upload, ujung-ujungnya dihapus, diblokir. Mengapa? Karena YouTube belum bekerja sama dengan itu. Sama kalau game ya. Tapi kalau game kan sekarang sudah ada versi memilih game dan ada muncul sendiri di deskripsi tentang game itu sendiri. Nah, yang pertama teman-teman harus perhatikan dalam bermain game, banyak yang mengatakan bahwa harus pakai facecam, bisa juga tidak. Nah, saya di sini meluruskan bahwa manfaat dari facecam itu teman-teman sebenarnya itu hampir sama dengan reaksi. Artinya kita di sini memberikan konotasi atau memberikan suatu alur cerita dari game kita itu. Nah, itulah yang dimaksudkan YouTube. Jadi teman-teman diminta untuk bercerita tentang alur permainan gamenya. Kalau teman-teman hanya merekam kemudian men-share ke YouTube, itu kan tidak tentu alur ceritanya. Makanya ada namanya judul, thumbnail. Judul dan thumbnail itulah yang mewakili dari isi videonya, seperti itu. Jadi berbicara tentang facecam atau tidak, saya rekomendasikan pakai facecam aja, karena di situ kan teman-teman bisa bercerita. Tapi kalau teman-teman tidak bisa bercerita, tampilkan mukanya, teman-teman harus menarasikan pakai suara. Jelaskan tuh suara artinya itu. Nah, ada salah satu gaming di YouTube barangkali ya. Dia tidak menampilkan muka, tapi dia menampilkan karikatur kucing, cat gaming apa saya lupa namanya, dan itu PUBG yang dimainkan ya. Oh, ini dia teman-teman. Dan ini dia bumbuhi sesuatu nilai di konten gaming itu sehingga menjadi sesuatu yang baru dan unik untuk ditonton oleh orang banyak. Padahal kalau kita lihat konten PUBG biasa-biasa saja, tapi dia bungkus sesuatu yang menarik seperti itu. Itulah yang diminta oleh YouTube. Kita diminta untuk berkreasi, bagaimana mengundang para penonton untuk melihat video kita. Kemudian kita juga diminta untuk memunculkan makna dari setiap game yang kita mainkan. Misalkan teman-teman di sini ingin memperlihatkan makna dari suatu bentuk kerjasama dari game mabar itu, bisa di situ teman-teman bisa menampilkan itu. Jadi ada suatu makna, ciri khas dari suatu game atau suatu video yang kita buat itu.
Kemudian yang terpenting, durasinya jangan kelamaan teman-teman. Durasi yang paling maksimal 4 sampai 5 menit saja. Ini bukan rekomendasi dari saya, ini rekomendasi dari YouTube bahwa 4 sampai 5 menit itu sudah sangat lama durasinya. Jangan memainkan konten game sampai berlama-lama. Itu kan yang dikatakan YouTube ya. Jadi jangan di situ, teman. Kalau perlu, teman-teman membuatkan titel yang menarik yang mewakili dari video tersebut, yang bisa mengundang banyak penonton untuk mengklik untuk menonton sampai akhir. Begitu juga dengan thumbnail. Titel dan thumbnail usahakan katanya jangan overlap. Overlap artinya apa? Jangan sama. Misalkan kejadian lucu, ada lagi di thumbnailnya kejadian lucu, itu kan overlap. Kalau toh memang teman-teman di titel mengatakan kejadian lucu dalam permainan game ini, teman-teman di thumbnail itu menampilkan gambar lucu yang dimaksud itu. Itulah yang dimaksudkan keselarasan antara thumbnail dan titel. Makanya di video saya ketika saya membuat suatu konten, saya tidak memfoto khusus untuk thumbnail, tidak, tapi saya justru screenshot dari video saya ini. Seperti ini ya, saya sedang screenshot, jadi saya akan jadikan thumbnail. Nah seperti itu ya, jadi usahakan seperti itu teman-teman. Kemudian saya katakan tadi untuk di deskripsi usahakan tandai gamenya sehingga akan muncul suatu deskripsi di game itu bahwa ketika orang mengklik ini maka dia akan langsung ke aplikasi game itu. Itu merupakan salah satu bentuk kerjasama antara YouTube dengan game itu sendiri. Artinya ada suatu momen disponsori oleh begitu ya. Jadi ketika para penonton melihat video teman-teman dan penasaran, dia akan mengklik itu di deskripsinya, maka dia akan dialihkan langsung ke gamenya gitu ya. Kemudian teman-teman memaksimalkan di tag. Selalu saya tekankan maksimalkan di tag. Memaksimalkan itu artinya apa? Melakukan riset kata kunci melalui TubeBuddy, kemudian copy tagnya itu masuk ke deskripsi sehingga itu dijadikan meta tag teman-teman. Tahu meta tag kan? Tag yang double dari tag yang sudah ada di dalam video. Ini contoh channel yang saya akan sajikan. Channel game yang pernah ditolak dan sekarang berhasil monetisasi. Yang pertama, Kayla Game. Dia terkait tentang alur cerita suatu game. Kemudian ada Cat PUBG, ya, yang pernah kita lihat biasa ya. Itu sudah berhasil monetisasi. Namun kalau ditolak saya pikirnya enggak pernah ya. Tapi enggak apa-apa, saya sampaikan saja yang saya tahu. Ada namanya Angga Clash Royale, itu game tahun 2017-an ya. Nah, jika ada pertanyaan teman-teman bisa langsung cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Oh ya teman-teman sekalian, ketika teman-teman mengalami kendala pada saat ajuan monetisasi dan bahkan ditolak karena konten digunakan ulang, sudah saatnya teman-teman bergabung di layanan komunitas langganan yang telah saya bentuk di bawah ini ya. Jadi caranya teman-teman cukup klik langganan. Kemudian teman-teman akan masuk opsi-opsi di situ. Semoga bermanfaat. Salam.